Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Sisa Fatra dengan NIM 2400448 dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang berjudul Lens Art Studio, yaitu usaha jasa fotografi dan videografi profesional. Nah, langsung saja kita masuk kepada slide yang pertama. Kita akan membahas ringkasan eksekutif. Sekarang ini foto dan video sudah jadi kebutuhan banyak orang, apalagi di media sosial. Banyak orang ingin punya hasil foto dan video yang bagus untuk bisnis, ataupun wisuda, ataupun konten pribadi. Karena itu, Lens Art Studio hadir untuk memberikan jasa foto dan video dengan kualitas bagus, konsep modern, dan harga yang masih terjangkau. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bab 1 pendahuluan. Di sini kita akan membahas visi, misi, dan fondasi strategi perusahaan. Yang pertama, kita masuk kepada latar belakang usaha. Bisnis studio foto dipilih karena kebutuhan masyarakat terhadap konten visual semakin meningkat. Banyak orang membutuhkan hasil foto dan video yang menarik, tetapi tidak memiliki kamera dan kemampuan editing sendiri. Dari situ, kami melihat peluang untuk menyediakan jasa dokumentasi dengan hasil yang berkualitas. Nah, selanjutnya kita akan membahas visi dan misi. Visi Lens Art Studio adalah menjadi salah satu studio kreatif terbaik di Kota Padang. Untuk mencapai visi tersebut, kami memiliki beberapa misi, yaitu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, mengikuti tren visual yang sedang berkembang, dan memanfaatkan teknologi digital dalam proses produksi. Selanjutnya, kita masuk kepada analisis SWOT, kelemahan dan kekuatan. Kami juga melakukan analisis SWOT sebelum menjalankan usaha ini. Kekuatan kami adalah hasil editing yang menarik dan harga yang sesuai untuk mahasiswa. Sedangkan kelemahannya, alat yang dimiliki masih terbatas dan karena usaha ini masih baru, kami perlu membangun kepercayaan pelanggan. Selanjutnya kita masuk kepada analisis SWOT bagian peluang dan ancaman. Peluang usaha ini cukup besar karena banyak mahasiswa, UMKM, dan masyarakat yang membutuhkan jasa fotografi. Namun, ada juga tantangan seperti persaingan dengan studio lain yang sudah terkenal dan perubahan tren visual yang sangat cepat. Dan di situ kami memerlukan adaptasi untuk memuaskan pelanggan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2 deskripsi usaha yang akan menjelaskan secara lebih detail tentang profil dan layanan dari Lens Art Studio. Yang pertama, kita bahas tentang identitas Lens Art Studio. Jadi, nama Lens Art Studio berasal dari kata lens yang berarti lensa kamera dan art yang berarti seni. Jadi, kami ingin menghasilkan foto dan video yang tidak hanya bagus, tetapi juga memiliki nilai seni. Lokasi usaha direncanakan berada di area Tower Barat karena dekat dengan kampus dan mudah dijangkau mahasiswa. Selanjutnya, portofolio layanan. Layanan yang akan kami tawarkan meliputi foto wisuda, foto prewedding atau acara formal, serta video sinematik seperti video profil dan dokumentasi kegiatan. Semua layanan dibuat dengan konsep modern dan editing yang menarik. Selanjutnya, kita masuk kepada inovasi dan dampak usaha. Inovasi yang kami tawarkan adalah konsep pengambilan gambar yang lebih estetik dan pengiriman file secara online agar lebih praktis. Selain mencari keuntungan, usaha ini juga diharapkan dapat membuka peluang kerja bagi anak muda, kreatif, dan membantu UMKM mempromosikan produknya. Selanjutnya, pada bab 3, kita akan membahas rencana pemasaran, yaitu lebih detailnya kita akan membahas strategi pasar dan target konsumen. Nah, kita masuk kepada target pasar dan wilayah. Target pasar utama kami adalah mahasiswa, pelajar, pasangan muda, dan pelaku UMKM di Kota Padang. Selain itu, kami juga menerima pekerjaan di luar kota di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, kita akan membahas strategi promosi.
Promosi akan dilakukan secara online dan offline. Secara online, kami akan aktif menggunakan Instagram dan TikTok untuk memposting hasil karya kami. Sedangkan secara offline, kami akan membangun kerjasama dengan event organizer dan mengandalkan promosi dari pelanggan ke pelanggan lainnya. Selanjutnya kita masuk kepada bab 4 dan bab 5, produksi dan manajemen. Pada bab ini, saya akan menjelaskan mengenai proses kerja usaha dan pembagian tugas dalam tim. Yang pertama, kita akan membahas alur produksi. Alur produksi profesional. Proses kerja dimulai dari konsultasi dengan klien mengenai konsep yang diinginkan. Setelah ini, dilakukan persiapan alat dan proses pemotretan atau pengambilan video. Kemudian masuk ke tahap editing, revisi jika diperlukan, dan terakhir file dikirim kepada klien melalui cloud atau link online. Selanjutnya, struktur organisasi tim. Nah, direkturnya sendiri ada Hilyatur Rahmah, manajer pemasaran ada saya sendiri, Ustin Sapatra, manajer keuangan ada Nanta Wulandari, manajer operasional ada Yayame Putri, editor dan medsos ada Azkia Nurial Imiati. Usaha ini dijalankan oleh tim dengan tugas masing-masing, ada direktur, ada pemasaran, keuangan, dan lain-lainnya. Dengan pembagian tugas ini, pekerjaan dapat berjalan lebih teratur dan efektif. Selanjutnya, kita masuk kepada bab 6, bagian rencana keuangan, yang akan membahas tentang investasi, RAB, dan proyeksi balik modal atau ABEP. Modal usaha kami perkirakan sekitar 15 juta yang digunakan untuk pembelian kamera, laptop editing, lighting, dan perlengkapan studio lainnya. Dengan harga paket rata-rata 500.000, kami menargetkan usaha ini dapat balik modal setelah mendapatkan 30 pelanggan untuk rentan waktu 2-3 bulan. Nah, jadi hanya sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih. Saya ucapkan, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.